50 tahun tiba-tiba, waduh, dokter bilang udah prediabetes. Yes. Kedua, oksigen meningkat. Yang ketiga nih, ini signifikan banget. Kenapa sih manusia tuh bisa jadi penuaan lah Sekarang dulu orang kalau yang namanya serangan jantung umur 60-70, sekarang umur 30-40 udah banyak loh yang serangan jantung. Halo semua Sobat Mito. Nah, kali ini kita kedatangan Dr. Grace Hilza di Dr. House hari ini. Iya, betul. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih, Dok? Kita mau bahas tentang anti-aging. Wah, anti-aging yang awet muda tuh. Iya, semuanya kan pada nggak mau aging kan? Betul banget. Oke. Jadi buat para penonton, hari ini kita akan ngebahas perihal anti-aging atau buat mungkin terutama para perempuan yang mau awet muda lah ya. Ih, jangan salah. Sekarang nggak ada yang mau aging. Nggak laki, nggak perempuan sama aja. Sama aja. Semuanya nggak ada yang mau tua. Oke. Gitu. Oke. Gimana? Jadi, apa yang penasaran? Dari umumnya dulu, anti-aging nih, Dok, atau awet muda. Itu sebenarnya apa sih, Dok, gitu? Kenapa bisa ada namanya anti-aging gitu? Sebenarnya gini, orang tuh kadang-kadang berpikir anti-aging itu suka sempit gitu ya. Berpikir anti-aging tuh ilmunya seputar kecantikan atau estetik aja. Jadi kelihatan mukanya glowing, ya kan? Kelihatan nggak ada kerut gitu, ya kan? Atau kulitnya cerah, nggak kusam. Dipikir anti-aging tuh hanya itu. Padahal sebenarnya anti-aging itu luas banget. Anti-aging itu kita kalau ngomongin anti-aging, yang benar-benar anti-aging itu artinya semua sel di badan kita tidak menua atau tidak aging. Ya ujung-ujungnya kalau di muka kan berarti kulit ya. Kulitnya nggak menua, ya berarti kan ya lebih cerah, nggak ada wrinkle. Tapi itu cuma di kulit. Kalau kita ngomongin anti-aging secara keseluruhan, berarti mulai dari rambut, kulit muka, sampai organ dalam kita, entah itu jantung, ya kan, liver, dan semuanya itu harusnya nggak aging. Itu sebenarnya prinsip anti-aging gitu. Nah, mungkin boleh didetailin, Dok, kenapa sih manusia tuh bisa jadi penuaan lah istilahnya gitu. Kenapa ya gitu kan? Iya, soalnya kalau udah tahu kuncinya gitu, kita tahu ya kan, semua langsung wah oke deh, kita nggak akan tua nih gitu ya. Nah, itu dia. Gitu, Dok. Sebenarnya penyebab aging itu banyak banget. Ya, ntar kalau kita ceritain di sini nggak selesai. Tapi saat ini ya yang dibilang penyebab yang berkontribusi terhadap aging itu ada dua tuh yang cukup luas gitu ya, cukup signifikan untuk bikin aging. Ya. Apa tuh, Dok? Yang pertama kita bilangnya inflamasi. Inflamasi. Ya, peradangan, inflamasi di semua organ atau sel tubuh kita mengalami inflamasi. Jadi kita bilangnya inflammaging. Oh, inflammaging. Ya, jadi inflamasi di semua sel sehingga sel kita rusak. Ya, kita menua. Menuanya mulai dari level sel sampai ke organ, sampai kelihatan. Gitu. Ya itu yang paling banyak, ya. Nah, yang kedua kurangnya pemanfaatan oksigen. Jadi bukan memanfaatkan oksigen itu bukan cuma sekedar deep breath gitu kan, bukan. Tapi oksigen yang diutilisasi, oksigen yang masuk ke dalam darah dan dipakai itu kebanyakan kurang. Gitu, sehingga itu menyebabkan kita bilangnya ketidakseimbangan rasio NADH dan NAD, sehingga NADH-nya yang bersifat oksidatif stres itu tinggi, NAD-nya rendah, itu bikin sel-sel itu mengalami yang itu tadi aku sebut oksidatif stres, jadi rusak. Dua itu sih sekarang yang lagi kita mau lawan, karena penyebab aging lainnya itu nggak sesignifikan dua penyebab ini. Oke, berarti semua sumbernya itu dari sel sendiri gitu ya? Iya, betul. Sehingga terjadilah aging atau proses penuaan itu. Jadi mulai dari inflamasi, kedua mulai dari kurangnya pemanfaatan oksigen atau kurangnya asupan oksigen di badan kita. Gitu. Nah, gimana sih, Dok, cara mengatasi dua hal tersebut ini nih dari inflammaging ya, oksigen tadi? Ya, banyak cara sih sebetulnya. Kalau kita belajar anti-aging, kita tentu inflamasi itu kita lawan bertahap. Mulai dari lifestyle dulu pastinya. Kita harus perbaikin lifestyle gitu. Gimana caranya badan kita nggak inflame?
ya kan? Lifestyle-nya benerin. Orang kurang tidur aja badan kita inflame loh gitu, ya yang kan? suka begadang berarti Iya, ya. yang suka begadang itu kan badan kita inflame. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar menciptakan inflamasi-inflamasi kecil di badan kita yang numpuk. Sehingga semuanya jadi inflamasi gitu kan. Ya dimulai dari tadi begadang. Tidur, Atau misalnya nggak olahraga ya. Jadi sedentary. Badan kita cuma duduk, utak-atik HP, scrolling HP, depan laptop, sedentary di kantor gitu kan. Habis itu nanti makan siang naik turunnya juga pakai elevator, pakai lift aja, nggak jalan. Terus nanti giliran di kafe atau di tempat makan siang yang dimakan karbo. Sugarnya naik, badan kita inflame juga. Gitu. Jadi pada prinsipnya semua lifestyle kita berkontribusi bikin inflamasi. Nah, berarti kita mesti turunin nih inflamasi. Tentu ya kita reverse dulu ya. Yang tadi tidurnya nggak benar, benerin tidurnya. Yang tadi makannya full of sugar atau karbo, perbaikin dulu gitu kan. Yang tadinya sedentary nggak bergerak, banyak bergerak dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang nggak cukup hanya itu. Gitu. Ada apa lagi tuh, Dok? Apa yang dibutuhkan? Nah, sekarang banyak treatment ya yang bisa membantu supaya inflamasi yang timbul tanpa kita sadari itu bisa kita manage. Gitu. Jadi kadang-kadang begini, nggak sakit kok, saya sehat-sehat aja. Gitu. Karena saya masih bisa jalan-jalan, bisa lari. Memang idealnya itu kita melakukan medical check up rutin. Ya, ada beberapa hal yang kita jadikan marker untuk melihat badan kita inflamasi atau enggak. Apa aja tuh, Dok, marker? Misal salah satu contohnya ya, dicek nih namanya HSCRP atau High Sensitive Reactive Protein ya, HSCRP. Lalu yang paling sering juga dan kita nggak sadar naiknya insulin puasa atau fasting insulin. Ya, itu udah menandakan badan kita inflame. Ya, terus naiknya, nah ini agak jarang tapi biasanya kalau mau lengkap ya diperiksa namanya high ferritin gitu kan, itu diperiksa juga. Jadi hal-hal ini untuk baiknya dimasukkan ke dalam medical check up rutin kita tahunan sehingga kita walaupun masih sehat, taunya insulinnya udah mulai tinggi. Berarti badan kita berarti badan kita udah insulin resisten. Begitu badan kita udah masuk ke fase insulin resisten, artinya badan kita udah inflame. Gitu. Kita belum ngomongin hormon nih. Kalau dicek hormon taunya kortisolnya udah berantakan. Berarti kita juga udah mengalami inflamasi. Nah, badannya sehat-sehat aja. Gitu. Bisa aktivitas biasa gitu. Aktivitas biasa, kerja biasa, ya nggak ada rasa apa-apa. Betul. Tapi giliran didiemin terus-terusan seperti itu dengan inflamasi, kita bilangnya inflamasi itu bukan sesuatu yang jahat sebetulnya. Ya, inflamasi itu ada dua, ya. Yang acute inflammation, Nah, ini yang bagusnya. Acute inflammation tuh misalnya kita luka, nah badan kita mengeluarkan reaksi untuk penyembuhan, itu kan inflamasi, reaksi inflamasi, ya kan? Tapi itu sesuatu yang harus terjadi, itu akut dan sebentar. Nah, yang bahaya itu yang low grade chronic inflammation. Bedanya apa itu, Dok? Bedanya ini inflamasi yang kecil, yang sedikit berjalan pelan-pelan tapi jangka panjang. Nah gitu deh kira-kira. Ya, jadi inflamasinya tuh di bawah radar, tapi inflamasi aja terus. Ya itu seperti contohnya tadi aku bilang, nggak pernah olahraga atau karbo. Tidurnya berantakan, makannya juga full karbo. Jadi badan kita selalu berada di kondisi low grade chronic inflammation. Nah, ini yang kadang-kadang baru tiba-tiba setelah umur misal 50 tahun jedar. Hipertensi. Betul. Biasa umur segitu tuh baru kelihatan tuh. Atau pas umur 50 tahun tiba-tiba, waduh, dokter bilang udah prediabetes. Gitu. Baru berasa. Padahal hal-hal itu sudah mulai terjadi di awal umur 30-an. Malah sekarang lebih muda lagi karena lifestyle-nya pada jelek gitu. Ya misalnya anak-anak sekarang main game sampai pagi begadang, ya kan? Berarti badannya udah jadi dari teenager badannya udah inflame. Gitu. Sedikit-sedikit menumpuk gitu ya. Iya, kita nggak sadar, kita ngerasa sehat-sehat aja padahal sebetulnya badan kita udah inflame. Gitu. Tuh teman-teman. Banyak jadi faktornya ya dalam anti-aging ini nih ya. Betul. Nah, itu yang bikin kita jadi
cepet tua sebetulnya gitu. Ya quote and quote cepet tua tuh bukan hanya muka tapi semua selnya menua dan cepet. Sekarang dulu orang kalau yang namanya serangan jantung umur 60-70, sekarang umur 30-40 udah banyak loh yang serangan jantung gitu. Jadi harus jaga pola tidur yang pasti. Ya, pola makan, pola tidur, olahraga, exercise, ya sama manage stres. Oke. Nah, mungkin ada gak sih dok yang kayak untuk menjaga-jaga itu terapi-terapi infus vitamin kah atau apa gitu yang memang bisa membantu atau memanage anti aging ini sendiri gitu? Sebenarnya banyak banget treatment mulai dari suplementasi yang oral yang diminum sampai kita lakukan IV terapi atau infus, ya orang bilangnya infus. Nah infus juga banyak tuh jenis-jenisnya, jenis infus. Tapi saat ini aku lagi paling seneng sama treatment ozon satunya, dan satunya lagi infus NAD. Ternyata setelah baca-baca ozon pun naikin NAD, jadi aku pikir oke deh, berarti dengan ozon aja aku udah dapat dua-duanya gitu. Jadi kenapa kok aku suka sama ozon itu kali ya? Yang pertama satu ini ya, nah ini penting nggak penting tapi harusnya kayaknya penting gitu lah. Kadang-kadang orang berpikir kenapa gitu ya. Gini kalau treatment kalau mahal males deh gitu. Iya. Ya kan gitu. Kadang-kadang gini. Mudah-mudahan sih ke depannya kita sudah mulai berpikir ke arah prevention. Yes. Oke, kalau udah ke arah prevention, jangan nunggu sakit baru berobat kan? Betul. Benar. Kalau pola pikirnya masih kuratif, masih sakit dulu baru berobat, kita nggak bisa ngomongin anti aging nih, karena udah keburu sakit, sakit duluan, ya kan? Walaupun nanti bukan berarti kalau sakit terus nggak bisa anti aging, bisa, tapi berarti sembuhin dulu sakitnya, udah sehat, terus kita mulai prevention kan gitu kan, supaya nggak tambah buruk. Tapi mumpung lagi sehat, kita lakukan prevention. Yaitu tadi salah satunya, biasanya ya aku pribadi dan buat pasien-pasien yang di klinik itu aku saranin, ya pertama idealnya ya tadi kita medical check up rutin, terus aku selalu perhatiin tuh ada tanda-tanda inflamasi nggak di badannya. Gitu. Syukur-syukur sih belum ada tanda inflamasi nih, gitu. Kalau belum ada tanda inflamasi, terus kita lihat pola hidupnya bener nggak nih, gitu. Benerin dulu, terus lihat lagi, beban stresnya gimana, tinggi nggak? Mungkin beban kerja, stres apa segala macam, tapi inflamasinya belum kelihatan. Tapi kita udah lihat nih sih cikal bakalnya bakal inflamasi kan kita udah tahu ya. Gitu. Nah biasanya kayak gitu aku saranin untuk rutin melakukan ozon. Kenapa? Ozon itu nurunin inflamasi. Salah satu benefit ozon ini yang paling aku suka itu adalah dia nurunin inflamasi. Ya? Itu iya. Jadi ibaratnya gini, kalau badan kita ini mobil, jangan tunggu rusak ya. Turun mesin. Ya sebulan sekali emang mesti kita servis kan. Nah begitu juga dengan badan ya. Kalau mobil begitu, badan kita juga gitu. Jadi aku senang dengan rutin ngelakuin ozon bisa maintain. Jadi inflamasinya tuh bisa kita tekan gitu dulu. Sehingga tidak terjadi kerusakan sel yang lebih luas. Wah keren. Nah tadi kan ngomong terapi ozon ini sendiri dok, rutinnya ini mungkin ada rekomendasi dok seminggu sekali atau berapa lama sekali gitu? Sebetulnya gini, terapi ozon itu idealnya baiknya tentu dikonsultasiin dulu sama dokter. Jadi dokter nanti yang nentuin. Karena harus tahu dulu nih, ini ozonnya targetnya apa, gitu. Apakah hanya untuk maintain karena ternyata pas diperiksa semuanya masih bagus, nggak tanda-tanda inflamasinya mungkin HSCRP-nya 0, something gitu tapi insulinnya udah 24 gitu kan ya kan. Nah mungkin yang kayak gitu, nah dokter pikir oke nih ini kalau kayak gini kita bantu dulu nih karena ozon itu selain menurunkan inflamasi, dia juga menaikkan metabolisme. Ya, dia menaikkan metabolisme. Jadi kalau kita ibaratnya metabolismenya meningkat, kan pembakaran sel lemak juga meningkat ya. Sehingga kalau orang-orang yang ibaratnya gula darahnya tinggi, ya kan? Jadi begitu metabolismenya meningkat, pemakaian gula yang ada di dalam darah kan juga meningkat, sehingga gula darah kita juga lumayan turun gitu. Makanya
selain untuk orang insulin resistance, bagus juga buat orang diabetes. Oke. Gitu. Nah itu, jadi paling enak ozon ya karena gitu banyak banget. Udah ngomongin ya. ozon aja, aku mungkin udah bisa seminggu nih kita ngobrol gitu kan. Ya. Jadi tapi benar. Jadi yang paling senang buat anti aging itu yang pertama ya menurunin inflamasi ya gitu. Terus yang kedua tadi juga naikin kita punya metabolisme. Jadi badan kita tuh kayak apa ya? Kayak after exercise gitu kan ya. Jadi naikin kita punya metabolisme dan ini lagi nih yang paling enak apa? Apa tuh? Oksigennya meningkat. Oh iya. Kan O3 Ya, ozon, kan. betul, O3 ya. Jadi oksigenasi jaringan meningkat. Biasanya waktu zaman COVID deh contohnya ya. Kenapa tuh? After COVID itu banyak banget pasien-pasien aku yang brain fog. Oh, brain fog. Brain fog gitu kan. Yang tadi ngomong apa? Gitu. Ya kan tiba-tiba lupa gitu kan. Nah, itu biasanya aku bantu ya selain nurunin inflamasinya karena post COVID kan masih ada inflamasi di badan. Betul. Jadi aku turunin inflamasinya pakai ozon. Terus juga suplai oksigen Oh iya ke otak jadinya. gitu. Jadi betul. ini banget apa namanya signifikan banget percepatan banget penyembuhannya gitu. Nah, dari situ aku jadi ngelihat karena kan kalau kena COVID itu kan kelihatan banget ya. Yes. Ininya ya apa namanya istilahnya sakit dan tidak sakitnya tuh kelihatan banget. Iya. Beda kalau kayak kita lagi sehat-sehat aja, kita ngerasa habis ozon bisa Biasa aja nah gitu kan. Padahal kalau kita mau periksa lebih dalam, cek lebih dalam, udah mulai kelihatan tuh sebenarnya gitu kan, marker-markernya udah mulai yang tadinya udah mulai naik, udah mulai turun-turun sebenarnya gitu, gitu. Contoh kasus yang paling simple lah, itu pasienku yang autoimun deh contohnya gitu kan. Itu kan HSCRP-nya tinggi tuh, karena dia autoimun kan, inflamasi banget kan badannya gitu kan. Itu aku ozon. Jadi bisa bantuin inflamasinya turun. Nah, gitu. Jadi ya obat-obat lain tetap masuk, tapi ibaratnya ozon tuh bantuin. Ya, jadi dari situ kan kalau kita cuman buat prevention kan apaan sih nih gitu inflamasi gitu ya kan soalnya kan nggak dicek gitu kan. Nah beda sama orang yang nggak mau kita cek kayak orang autoimun kan mau nggak mau kita cek atau orang yang lagi infeksi mau nggak mau kita cek. Nah itu kelihatan banget signifikan before afternya pas kita udah sering ozon dia HSCRP-nya tuh bener-bener turun gitu. Tadinya pasien aku tuh HSCRP-nya aku lupa ya dari berapa sekarang udah tinggal 0,7. Jadi tadinya sih masih 5 something gitu, turun ke 3, turun ke 1,2 terakhir dia laporan udah 0,7 gitu. Jadi signifikan gitu turun gitu. Nah, mungkin Dok kalau kasus yang autoimun tadi nih. Itu mungkin kan orang pasti bertanya-tanya nih kalau misalnya terapi ozon hasilnya tuh kapan sih kelihatan mungkin di sesi keberapa sih atau kapan gue bisa ngerasain atau ngelihat lah gitu. Kira-kira di berapa kali Dok? Nah, kalau kita ngomong kayak gini sebagai dokter ya, sebagai dokter itu nggak pernah kita bisa menjanjikan berapa kali. Kenapa? Harus tahu dulu nih kondisi pasiennya ketika datang lagi dalam keadaan beratkah, lagi serangankah, atau udah mulai fase penyembuhan gitu ya kan. Bisa aja dia datang ke klinik taunya emang taunya dia udah obat ini obat gitu. Jadi udah lebih enak. Tapi biasanya kalau aku lihat labnya masih jelek banget itu seminggu sekali at least minimal 10 kali ya atau misalnya 2-3 bulan itu terus aja dulu sampai nanti kelihatan labnya. Biasanya aku selalu patokannya lab. Jadi bukan perasaan udah enakan Dok, nggak bisa. Rasanya enak gitu, padahal masih labnya jelek betul. gitu ya. Jadi kita tuh selalu buat penyakit-penyakit tertentu ya. Beda kalau cuma buat prevention ya. Misalnya cuman Dok aku pengen rutin ya Dok buat anti aging itu sebulan sekali nggak apa-apa deh gitu. Tapi taunya pas sebulan sekali taunya bulan ini kerjaan kantor kayaknya hektik banget, numpuk tidur keganggu. Oke, kalau kayak gitu agak sering dulu gitu. Jadi benar-benar on demand. Benar-benar tergantung sama kondisi badan kita. Activity juga balik iya, betul. Jadi kalau emang kita lagi capek banget, terus badan kayaknya berasa kok gitu, iya. Terus tidurnya juga berantakan banget, udah ozon dulu deh. Gitu biar bisa istirahat, soalnya rata-rata pasien kalau habis di ozon bisa dibilang 80% yang dia ceritakan kalau aku tanya gimana kemarin habis ozon tidurnya enakan
Biasanya bilangnya gitu. Oke, deep Karena sleep kan lah ya. oksigenasi buat ke otak kan. Jadi lancar juga ya. Itu biasanya. Wah, Itu yang menarik. paling signifikan ya. Belum sampai ke ngelihat HSCRP, insulin Belum belum. lihat lab lah ya. Tapi itu dulu biasanya tidurnya istirahatnya gelap. juga lebih enak, tidurnya lebih ya deep sleep tadi juga dapat biasanya itu dulu. Mungkin karena perbaikan oksigenasi otak ya. Berarti buat anak-anak muda nih yang sering mungkin insomnia, yang nggak bisa tidur malam, Banget. ini bagus banget berarti Banget, ya dok. banget Oh, itu nah, ya tuh, kan. Nah jadi itu ngasih oksigen ke otak itu juga merawat sel otak pastinya kan Iya. gitu. Nah itu juga anti aging gitu. oke. Ya pokoknya semuanya ngomongin kerusakan sel ya aging aja. Itu pasti aging lah ya. Ya gitu. Luas banget berarti ya dok. perihal Bener aging ini gitu. Jadi udah ngomongin inflamasi itu udah sesuatu yang harusnya sih dari sekarang udah mulai kita jalanin Aware, tuh. yes. Udah aware, kita udah jangan nunggu sakit intinya gitu. Gitu. Sedia payung sebelum hujan nih Yes. teman-teman. Sebelum Gitu. sel-selnya merusak ya dok. Benar, jangan tunggu mobil mogok baru ke bengkel. Sama tiap Betul. bulan tetap harus ke bengkel. Servis gitu. rutin. Iya, gitu. Jangan gitu. mobil aja yang dirawat. Tubuh kita juga harus dirawat. Oke. Betul ya dok. Oke, nah mungkin boleh diceritain dok terapi ozon ini tuh seperti apa gitu? Terapinya ini nih Iya. di JK atau infus atau Ya, jadi atau sebenarnya gimana sih terapi ozon ini simpel banget. Oke. Ngerjainnya itu mungkin kalau di klinik itu nggak nyampe setengah jam ya kali. Oh ya? Sebentar banget. Udah Malah pernah? kadang-kadang aku punya pasien apa namanya Lagi makan siang, ya itu makan udah siang kan. ozon bentar terus ke kantor lagi gitu Oh, juga oke. bisa karena Deket lah ya. segitu cepetnya Secepatnya. gitu ya. Memang prosesnya itu darah kita diambil dulu. Oke. Ya, darah kita diambil biasa sekitar 100 cc ya, diambil darahnya. Habis gitu nanti ditambahkan ozon. Nah, ozonnya itu jangan salah. Ozon itu ada ozon industri, Oh. ya, ada ozon medical ozon, ya. Oh, ya. Nah, Apa bedanya dok? ya kalau ozon industri tuh nih yang ada di udara kita yang Buat kena steril. pabrik apa sih, nah Oh, itu iya, yang iya, yang iya. ngerusak kita punya atmosfer Oh, gitu, iya, betul. ya kan. Nah, Rumah bukan efek rumah jangan kaca. jangan bukan itu yang dipakai Iya. gitu ya kan. Ada yang bilang, "Hah, Dok, bahaya dong, Dok. Kok dimasukin ozon gitu kan?" Nah, ozon yang kita pakai adalah medical ozon. Jadi ini kebetulan dibawain alatnya. Nah, ini diproduksi. Jadi ozon itu ketika mau dicampur sama darah, ya baru diproduksi lah Dibuat. istilahnya, baru Oke. dibuat gitu loh. Karena ozon tuh nggak bertahan lama. Ya nggak bisa dibuat sekarang buat besok ya nggak bisa Disimpan gitu, gitu. nggak bisa ya sebentar aja Oke. ya udah ntar udah terurai dianya Oh. gitu ya. Jadi biasanya begitu pasien diambil darahnya, nanti dokternya udah nentuin dosisnya berapa ozon yang harus dibuat, lalu ozonnya dibuat langsung terus dimasukin ke darah, udah bercampur kan darah sama ozon, nanti terjadi tuh perubahan tuh darahnya tuh warnanya juga jadi lebih segar karena udah banyak ozonnya gitu. Yang tadi darahnya hitam bukan jadi darah biru sih, tetap merah Ini gitu kan. biru. Mau saya dok sana. Ya, jadi darahnya yang tadinya agak Yang kehitaman hitam jadi karena biasanya kan kurang bagus oksigen, gitu. apalagi yang suka ngerokok tuh ya Oh, darahnya ya. biasanya tuh Betul, hitam deh gitu kan. Nah, terus abis gitu ntar ditambahin O3 atau ozon, nanti dia lebih cerah. Oh, Ya, karena oke. oksigennya meningkat kan. Nah, Jadi terus kualitas nanti darahnya iya bagus kualitas gitu ya, darahnya Dok? membaik gitu. Nah, terus nanti dimasukin lagi. Jadi tadinya ditarik, sekarang dimasukin balik lagi Oh, gitu. mirip-mirip donor gitu ya, cuma Iya, diinfus ulang gitu cuman ya. dimasukin ulang. Kalau donor kan Oke. abis ditarik darahnya dibuang. Iya, Kalau ini abis diganti orang. ditarik, ditarik Dibalikin darahnya gitu. ditambah ozon dimasukin lagi Oh, gitu. oke. Jadi simple banget ngerjainnya sebentar banget. Cuman hasilnya itu lumayan Sangat signifikan. signifikan, Kalau ya. buat kita mau ya tadi kembali anti aging. Inflamasi, menekan inflamasi. Jangan kan kita. sebenarnya fungsi ozon tuh emang benar-benar luar biasa ya yang udah aku rasain ya. Kembali lagi kalau ngomongin anti aging ya, kita tahu yang namanya oksidan dan antioksidan Yes. gitu ya kan. Nah, ozon ini kadang-kadang gini. Kita itu udah tahu badan kita itu kan sel-sel kita gampang teroksidasi. Iya. Ya, jadi kayak teroksidasi itu ibaratnya kalau kayak apa ya? Kalau Ada polusi kayak udara gitu. kayak apa namanya? Ada besi
berkarat gitu loh, berkarat. rustic gitu ya. Nah, besi jadi muda. besi, anggaplah sel muda itu besi yang mulus, tapi karena makan waktu ya, karena menua Ya, gitu kan, menua tentu lah. ya karena Kelamaan. karatan gitu. Iya. Badan kita juga begitu, sel-sel kita juga begitu, itu namanya teroksidasi sehingga mengalami satu kondisi yang disebut oxidative stress, stres oksidatif. oksidatif Nah, itu ngerusak sel kita. Gitu. Nah, ozon itu ternyata tadi kita ngomong satu antiinflamasi, Yes. kedua oksigen Yes. meningkat. Yang ketiga nih, ini signifikan Apa tuh? banget. Ozon itu meningkatkan produksi antioksidan. Oh. Kan tadi badan kita mengalami oxidative Radikal stress, bebas, yes. berarti oksidannya tinggi ya, Iya. entah karena polusi, entah karena lifestyle jelek, jadi oksidan badan kita numpuk. Nah, Betul. begitu kita infus ozon, ozonnya masuk ke dalam badan kita menimbulkan satu reaksi ya, di mana dia merangsang produksi antioksidan ya, mulai dari kita punya enzim namanya superoksid dismutase ya, kita punya enzim katalase, kita punya glutathione peroksidase. Itu semuanya dirangsang sama ozon untuk menghasilkan enzim yang sifatnya antioksidan. Antioksidannya nggak main-main loh. Antioksidan, kita bilangnya the mother of antioksidan. The mother of antioksidan. Nah, dia pada repot-repot minum ini minum itu, udahlah ozon aja seminggu sekali. Jadi nggak usah repot-repot minum suplemen antioksidan gitu kan. Ini badan kita memproduksi sendiri antioksidan yang Secara fungsinya, alami yang fungsinya untuk melindungi sel. Gitu. Normalnya tadi enzim-enzim yang aku sebutin itu normalnya di badan kita ada. Tapi seiring usia produksinya menurun. Gitu. Jadi harus kita apa ya? Kembali. Harus kita sentil-sentil gitu loh ya, biar ayo dong produksi lagi gitu. Kalau enggak nanti selnya rusak. Udah ada 3 tuh loh fungsi ozon. Belum yang lain-lain tuh, masih banyak banget gitu. Seminggu kita nanti dong kita ngomong. Iya, kan kita ngomongnya yang buat anti aging ya. Jadi ada 3 deh, catat aja. Yang pertama tadi sebagai anti-inflamasi ya, supaya badan kita yang inflammaging itu bisa kita tekan supaya sel kita nggak rusak. Yang kedua untuk meningkatkan oksigenasi di seluruh sel. Nah, yang ketiga untuk meningkatkan antioksidan. Ya, sehingga untuk antioksidan itu fungsinya banyak banget. Itu sekarang orang bilang tadi inflammaging, tadi kurangnya oksigen. Nah, antioksidan itu berhubungan dengan oxidative stress, di mana katanya sekitar 300 sampai 400 jenis penyakit start from oxidative stress. Gitu. Kita mau ngomongin apa nih? Hipertensi. Hipertensi itu dimulai dari oxidative stress. Mau ngomongin apa? Diabetes dimulai dari oksidatif. Jadi intinya kalau kita nggak mau sakit apapun, apalagi penyakit-penyakit metabolik ya, kita bilang metabolic disease, benerin dulu deh oxidative stressnya. Benerin dulu inflamasinya, benerin dulu oksigenasinya, benerin dulu oxidative stressnya. Nah, diharapkan kita prevent ya, mencegah penyakit-penyakit metabolik keluar pas usia tua. Gitu. Sangat bermanfaat sekali itu teman-teman ya. Jadi cepet lah ozon. 30-an tuh udah harus maintenance ya, Dok. Jangan tunggu sakit lah gitu. Makanya aku paling seneng sih sebenarnya sama ozon. Waktu dulu awal-awal tahu ozon, awalnya apa sih ini gitu kan. Pas belajar ternyata begini gitu loh, pantesan aja gitu. Pantesan aja ya, dulu awal-awalnya pas aku ngeliat ini apaan sih gitu ya. Aku pikir transfusian gitu kan, pas belajar taunya di US tuh artis-artis katanya rutin gitu loh ozon gitu kan. Ya penasaran gitu kan. Jadi pas udah pelajarin pantesan aja ternyata hasilnya seluas sebanyak itu ya. Iya, dan simple. Itu sih, dan simple. Dan memang kalau bisa dibilang sampai selama ini aku udah ngerjain itu dibilang efek samping dan komplikasinya bisa dibilang relatif minim gitu. Ya alhamdulillah sih belum ada apa-apa. Jadi, gitu. Memang terapi yang secara alami dan safe lah. Aman, safe ya. Saya bilang aman banget ya. Nah, mungkin kan tadi ada metode yang ngeluarin darah ya, 100 cc. Nah, cuma kalau misalkan ada pasien yang mungkin takut nih sama darah, kita kan contohnya aku sendiri jujur takut kalau ngeliat darah gitu, apalagi banyak kan. Nah itu ada gak Dok metode lain atau apa gitu? Ya, jadi dicampur dengan NaCl gitu ya, jadi cukup kayak gitu, malah bisa kita pakai alat ini bisa bubbling ya. Jadi bisa kita, apalagi pada orang-orang yang
darahnya gampang mengental, Nah, ya, yang D-dimernya tinggi atau yang Mental trombositnya juga, ya maksudnya trombositnya tinggi, agregasi trombosit kita bilangnya. Jadi hiperagregasi trombosit kan pada kental-kental tuh darahnya. Betul. Nah, itu pakai ozon dengan cara yang seperti itu, yang tadi ya bubbling itu enak banget. Nggak perlu diambil-ambil darahnya, udah langsung diinfusin langsung aja infus pakai aja. cairan gitu kan. Terus nanti kelihatan dari alat generator ini kelihatan ozonnya itu keluar sambil di bubble. Itu kayak infus biasa. Oke. Tapi rentang waktunya sama Sama, lah ya, 30 menit lah, paling lama. nggak makan Oke. waktu, sebentar banget. Dan itu sering aku pakai dulu gara-gara ya kembali lagi ngomongin Kekentalan. COVID. Oh. Pas COVID kan dedimernya pada naik-naik Betul, tuh. betul, Nah, betul. itu worth it banget. Iya, gitu. jadi pada pakai salin ya. Iya, benar I see, I see, gitu. I see. Tuh, untuk teman-teman yang mungkin takut darah, jadi ada metode infus Iya. ozon salin ya. Yes, ozon itu. salin. Jadi nggak harus darah terus yang dikeluarkan. Bener, ya, jadi nggak hanya ozon yang pakai darah. Kalau takut darah, udah nggak jadi ozon deh gitu. Nggak, Iya. tenang aja, masih bisa pakai salin ya. Masih ada metode lainnya. Oke lah. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau untuk para sejawat nih dok yang mungkin belum tahu terapi ozon atau lagi mau coba pelajari atau mau coba praktek lah istilahnya gitu. Ada pesan nggak atau ya kisi-kisi lah gitu. Kalau buat teman-teman sejawat ya, mungkin sama kayak aku dulu waktu baru belajar mengenal ozon gitu kan. Iya. Mungkin ada baiknya tentu sebelum kita melakukan apapun, bukan hanya ozon, kita pelajarin dulu dengan benar ya. Itu wajib ya. Jadi kita tahu gitu loh. Soalnya ada reaksi Herxheimer kan, reaksi yang kita bilang, abis di ozon itu tadi kan reaksi oksidan antioksidan. Jadi salah satunya jadi kayak reaksi alergi kesannya gitu kan. Padahal bukan. Jadi harus tahu caranya. Itu udah wajib. Nah, yang kedua ya kan, ya kita harus pakai alat ozon yang benar kan, tadi aku udah bilang ya kan. Jadi alat ozonnya juga harus yang certified medis, lah ya. gitu ya. Ya nanti kita udah masukin ozon, taunya ozonnya berantakan gitu kan. Industri gitu. Iya gitu. Malah Jadi bahaya jadinya. benar. Jadi kita harus tahu ilmunya, terus beli alat generator buat menghasilkan ozonnya juga yang benar gitu kan. Sehingga kita udah kita tahu kalau ini safe. Yes, Gitu. betul. Itu sih kalau buat teman-teman. Paling penting ya. Iya, buat teman-teman yang udah mau mulai gitu kan. Karena benar-benar buat aku sih ngebantu banget ya. Nggak hanya buat penyakit ya, terutama kalau ngomongin anti aging, teman-teman yang di estetik juga itu kayaknya semuanya nggak ada yang mau aging gitu ya. Jadi kayak bisa sambil treatment oke, sambil kalau aku di sini gitu kadang-kadang sambil facial sambil ozon gitu kan. Jadi nyambi gitu. Jadi nggak berasa gitu loh. Ozon ntar facialnya belum selesai, ozonnya udah selesai duluan gitu kan ya. Jadi itu bisa dikerjain berbarengan. Jadi santai banget gitu. Santai banget, Ya, jadi singkat. kuncinya dua itu aja. Pelajarin ilmu ozonnya dengan benar. Kedua, pakai alat ozonnya juga yang Sudah benar certified gitu, lah ya. yang certified. Karena ozon itu sebetulnya sesuatu yang kalau kita nggak tahu, bukan ozon itu racun. Oh, Gitu. iya. Jadi harus benar dosisnya gitu kan. Namanya juga racun kan gitu kan. Tapi racun yang dibuat, racun yang dikondisikan gitu. Jadi masuk ke dalam badan kita. Ya sama kayak gini-gini. Aku selalu bilang sama pasien gini, ibaratnya kalau kita divaksinasi, yang disuntikin tuh apa? Virusnya. Virus. Yes. Tapi Yang virusnya sudah dimatikan. dikondisikan. Iya, betul. Yang dimasukin virus kan. Begitu juga dengan ozon. Ozon itu kan kita bilangnya oksidan Oke. atau racun. Yes. Ya kan, yang dimasukkan dengan dosis tertentu diinfusin untuk salah satunya nimbun. Antioksidan tadi dan lain-lain. ya. Betul. Oke, wah. Tuh Tuh, ya. teman-teman. Jadi memang manfaat dari terapi ozon itu banyak banget ya. Iya. Tidak cuma anti aging bahkan ya. Iya, pokoknya kalau udah ngomongin anti aging, ingetin ozon dulu deh yang simple. Yes. Ya. Oke. Sip. Oke. Makasih banyak Dokter Grace. Sama-sama. Nah, mungkin nih Dok, pesan terakhir nih kalau buat yang mau nyoba terapi ozon, bisa kemana sih kalau misalkan mungkin udah mulai berasa nih kayak 3L tuh, letih, lemas, lesu. Mau dong cobain gitu terapi ozon bisa kemana? Jadi teman-teman kalau pengen nyobain ozon yang tadi 3L tadi udah mulai muncul, atau nggak pakai 3L tapi nggak pengen tua, Nah, tuh, itu catat juga nggak tuh. pengen tua, jangan tunggu 3L tapi cuman nggak pengen tua, boleh cobain ozon ke sini nih ya. Kita sini di ya, alamat teman-teman. yang di sini.
Oke, nah cobain dulu supaya at least paling enggak kita udah berpikir how to prevent, gimana Betul. untuk mencegah supaya nggak sakit. Itu dulu deh. Sedia payung sebelum hujan. Yes. Oke. Oke. Makasih banyak Dokter Vero atas Sama-sama. waktunya. Oke, terima kasih Sobat Minto yang sudah menonton. See you Oke. next episode. Bye. Bye.